Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara IHT In-House Training. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi siswa juga bagi kita semua. Maka dari itu untuk narasumber, alhamdulillah ada dari keluarga kita, dari guru kelas 6 SDN 1 Karangkamiri. Kita buka kegiatan in-house training ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Karangkamiri, kemudian Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan di SD Negeri 1 Karangkamiri yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang ini kita dapat melakukan kegiatan, yaitu kegiatan in-house training tentang peningkatan kompetensi literasi bagi guru-guru di SD Negeri 1 Karangkamiri. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala yang telah memberikan kesempatan kepada saya, meskipun saya adalah pribumi, berada dalam pribumi. Jadi tidak ada tamu di sini, semuanya pribumi. Kegiatan yang training ini bertujuan untuk pelatihan tapi yang dilakukan di intern sebuah lembaga. Jadi namanya in-house training. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan peningkatan kompetensi literasi bagi guru-guru. Nanti akan ada ice breaking, kemudian ada materi. Tapi dalam hal ini bukan berarti saya sebagai narasumber yang menjejali Bapak Ibu dengan materi, tapi saya dalam hal ini ikut belajar. Kita sama-sama belajar mengenai literasi ini, karena menurut saya, termasuk saya pribadi, ada beberapa miskonsepsi tentang literasi. Itu yang saya rasakan. Kemudian nanti di sela-sela ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Nanti di sela-sela materi lagi akan ada speaking juga. Nanti sebelum kita mulai kegiatan ini, kita adakan kuisis terlebih dahulu. Jadi yang bawa HP, internetnya datanya diaktifkan. Nanti silakan masuk ke mode my kuisis. Tapi nanti saya akan beritahukan. Kita mulai saja. In-house training peningkatan kompetensi literasi bagi guru-guru SD di SD Negeri 1 Karangkamiri. Bahasan yang pertama yaitu memahami dan menguatkan literasi. Sebelum kita maju ke materi, yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi itu apa sih? Literasi itu membaca. Apa yang dibacanya? Situasi. Ada yang membaca karakter juga. Ada yang membaca cuaca.
beberapa sudut pandang dari beberapa orang tentang literasi ini ya. Kebanyakan orang itu berkaitan dengan membaca. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di awal kegiatan ini saya berharap bahwa kegiatan ini dapat sedikitnya bisa melakukan perubahan di dalam kelas, terutama berkaitan dengan masalah literasi dalam pembelajaran. Itu yang menjadi tujuan kegiatan kita hari ini. Mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Yang pertama, dasar pemikirannya. Satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan. Yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Kemudian yang ketiga, dengan semangat kurikulum merdeka yang memberi ruang lebih leluasa bagi sadar pendidikan, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Nah, sekarang di HP-nya masing-masing dibuka tentang Join My Quiz. Diketik aja Join My Quiz di halaman webnya di Google. Nah, di Google Join My Quiz. Join My Quiz. Join My Quiz. Quizzes. Kayak join. Nah, silakan diklik. Nah, sudah join? Belum. Nanti muncul dari sini kodenya. Nah, kalau sudah muncul Join My Quiz, silakan masukkan angka ini 477137 yang ada di depan. Sebentar. Oh, 477137. 477137. Sudah deh? Nah, selanjutnya, karena dari sini belum dimulai. Ditunggu aja dulu. So, masukkan nama masing-masing boleh. Sudah dimasukkan namanya? Nah. Nah, ini sudah masuk Pak Cahya, kemudian Ibu Rohayati. Klik mulai kalau sudah masukkan nama. Nah, masukkan kodenya Pak. 137 tadi. Oh, 477137. 477137. Ayo. Dan pilih berdasarkan pilihannya ada 2 di sana. Hah? Gimana? Pilih tidak tepat atau tepat? Ya, pilih tepat atau tepat. Oh, masukkan nama Pak. Nah, nama sendiri. Nama sendiri. Terus masa sih? Waduh. Wah, itu HP-nya baru. Maaf Anda. Konter dulu. HP iPhone sih, jadi tidak sembarang kuis bisa masuk.
iya. Asesmen. Ih, asesmen. Ya, salah menggabungkan begini. Asesmen kelompok banyak teman masih sama Nah, betulis. Wah, betul kabeh euy, martabak ya. Ayo. Anak yang lancar baca. kita baca. Klasemen sementara Pak Cahya. Pak Dede, semuanya ada nunjukkan jangan foto di tukang dokumentasi. Gimana? Foto di tukang ku pemateri. Oh siap. Nah, Nah, tunjuknya jadi kami ketinggali. Apa yang mau di mana? digunakan video itu. Oh, habis. Kemudian tampak depan belakang bisa. Ini si bacaan anak yang latihan belajar. Yeah, Nah, mantap. Ibu Rayati memimpin. Tentang BT di layarnya ya, Mang. Bisa lah sih. Nah, disalib lagi oleh Pak Cahya. Ambil kan itu, eh. Karena ya. Lama. Program belajar di sekolah bisa menonton saja. Aduh, tanpa baca saya lagi mah. Guru beda tuh, mengajarkan mengajari kegiatan muda. Nah, tampil. Ayo mah, kita baca saya ya. Well, Sudah 8 soal. sebelah salih kan ada. Sementara Arab Saudi memimpin Indonesia seri. Ah, salah sih karena itu diperhatikan. Arab Saudi memimpin ya, Hejo. Tidak perlu belas. 100. Mas Arif tidak ikut sampai nanti. Aduh ranking 2 euy. Anak yang Baca ya euy. ini anak Baca ya ranking sama aja. Langsung. Tapi mata sepak. Jalan ini kampung sabungkut. Kampung sabungkut. Pertanda Pak Arif udah apa deh? Yang disalib. Wah, salah. Oke, lah ku Arab ya. Gara-gara Australia 0-0. berhubungan toleransi Anak-anak harus seben, tapi sayangnya tanpa dipikirkan pengen pilih. Jadi ayahnya pilih. Demikian. Jadi pahami Pak. Dari bang yang teknik pokoknya mah yang jawab, saya salah buat. nah Nah, ini bisa yang naik, yang di bawah bisa naik. Sebetulnya yang nomor 1 bisa kegeser kalau yang jawabnya benar dan cepat, nilainya lebih besar. wacana ya Benar cepat. Main kali itu makanya kalau yang bagus ya saja. Iya, saya terima masukannya Pak. Selesai. Publik lagi ada di mana ya? Aduh. Diulang macam itu. Diulang macam itu. Kak, coba tangannya. program bahasa sekolah bisa Mulai geser tapi kayak Oh, naik, geser, ya naik, variety turun. kumasnya kan yang itu. Karena yang jawabnya cepat dan benar itu bisa ngegeser. Pacarnya mau bisa dialek kan? Bisa lah, bisa lebih cepat jawabnya. Itu ngerah-ngerah aja nanti mah. Ah, ya selesai, klik selesai. Ini sudah selesai semua. Sudah? Kalau sudah mau diakhiri, bagaimana pengalaman anda nih ya yang mana? yo bagaimana pengalaman anda ya Oh, itu mah di aplikasi doang. Sudah selesainya? Kita akhiri.
podiumnya ada 3 tepuk tangannya. Ranking 1 Pak saya, ranking 2-nya Bu Aini ternyata menggeser Ibu Rohani. Ternyata guru juga senangnya kuesionya, menyenangkan apalagi guru. Tapi Bapak Ibu, kegiatan ini tidak untuk mencari siapa yang terbaik. Kalau udah ada yang terbaik, mungkin itu pengalamannya udah lebih aja. Yang beda dari kita itu cuma masalah waktu. Ada yang hari ini tak tahu, besok tahunya atau kemarin, itu hanya masalah waktu. Kita bahas satu-satu yang tadi. Literasi tidak hanya baca tulis. Jawabannya tadi ada yang menjawab tepat? Ada. Udah sudah lupa. Literasi tidak hanya baca tulis. Jawabannya tepat atau tidak tepat? Tepat. Tidak hanya baca tulis. Tapi selama ini bahkan saya sendiri juga literasi itu baca aja, baca. Bahkan sempat bingung waktu sekolah. Ini kalau baca sejarah supaya ingat bagaimana. Dibaca sampai selesai di pikiran tidak ada apa-apa. Kenapa? Gak ada yang berbekas. Jawabannya tepat. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan membacaan, menganalisis dan merefleksi menunjukkan kecakapan literasinya. Dalam hal ini jadi Bapak Ibu, ternyata membaca itu tidak hanya sekedar mengucapkan huruf per huruf, kata per kata, kalimat atau paragraf. Tapi lebih dari itu ada kemampuan yang harus dimiliki, yaitu memahami, menganalisis, dan merefleksi yang menunjukkan kecakapan literasinya. Yang saya tahu orang-orang yang seperti Najwa Shihab itu kan orang-orang yang suka membaca. Terus kalau yang dekat-dekat di kita ada tokoh KPU seperti Pak Muhtadin, dia juga gemar membaca. Jadi membacanya itu tidak keseluruhan dibaca satu persatu. Kalau sudah tahu ini poinnya apa, tinggal dipahami saja. Jadi kalau saya pikir buku setebal itu bisa selesai, ternyata dibacanya hanya poin-poin tertentu saja. Berarti ada kemampuan lain selain membaca kata per kata atau huruf per huruf. Pandai menganalisis di sini, memahami dan merefleksi, ya, seperti itu. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Kadang saya juga suka belepotan kalau di kelas terhadap anak menjelaskan itu. Niatnya A, keluarnya B, tergantung imajinasi yang ada di pikiran kita masing-masing sebetulnya. Karena pelajar itu tidak terlepas yang namanya imajinasi. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seorang secara sistematis. Nah, pada saat tes P3K, soal-soal itu lebih cenderung banyak tentang prosedural atau tata cara yang sistematis, dari mulai apa dulu, baru di akhir harus apa, di tengah harus apa, seperti itu. Lanjut dengan kedua. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Jawabannya tepat ya. Pak Salih meskipun tidak jawab di kuis di sini benar-benar tepat. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda. Multimoda itu tadi membaca itu tidak hanya pada sebuah buku teks, tapi bisa berbagai multimedia yang ada di sekolah. Di kita kalau kelas 6 ada privilege nih, ada smartphone, bisa digunakan tiap hari. Kenapa tiap hari? Karena alatnya ada, internetnya juga ada.
listriknya ada juga, itu mendukung. Jadi multimodal itu tidak hanya buku, bisa berupa video, suara, ya. Kemudian kalau di sini lebih spesifik ada gestural, spasial berkaitan dengan gambar-gambar. Kalau di matematik itu kan ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada bentuk. Nah, kalau Pak saya mungkin lebih tahu tekstur ya tentang gambar. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Benar atau tepat atau tidak? Jadi si anak boleh buku baca aja, apa aja? Coba kita lihat. Harus sesuai dengan Ternyata tidak tepat. Ya. Awalnya saya juga berpikir seperti itu. Apa aja anak baca, dimakan semuanya. Gitu. Ternyata di sini harus ada pemilihan sesuai dengan karakter anaknya. Gak mungkin kan bacaan di sini misalkan Wiro Sableng di sekolah atau bacaan apa ya, banyak kan kalau di internet novel. Tapi kalau anak-anak lebih cenderung sesuai dengan umurnya, misalkan dongeng si kancil. Saya masih ingat waktu SD itu ada buku dongeng si belang kucing, masih ingat. Suka itu bacanya, ada gambar kucingnya. Jadi sesuaikan dengan karakter siswanya, usia siswanya. Lalu bagaimana permasalahan yang di lapangan bahwa kelas bawah, kelas 1-2 tidak boleh belajar membaca? Nah, kira-kira ini yang fenomena di lapangan aneh, kurikulum Merdeka itu kok tidak boleh belajar membaca. baca menghitung. Nah, bacanya baca gambar. Jadi ternyata baca itu tidak baca di sekolah. Banyak hal yang bisa dipahami tanpa harus membaca buku. Jadi harus sesuai. Kalau anak-anak sukanya lihat gambar, dikepoin, gitu kan, diulik, dicolok kalau namanya. Jadi buku itu harus sesuai dengan karakter anak. Nah, yang paling diutamakan yaitu mengandung inklusivitas. Ini berkaitan dengan penghargaan. Jadi di kita itu kurang penghargaan. Jadi kalau ada suatu karya teh santai gitu, cuek, tanpa dihargai. Padahal itu pengalaman sila kelima. Itu berkaitan dengan profil pelajaran Pancasila, sila kelima. Anti perundungan itu yang paling penting di sekolah. Toleransi itu akan mendukung pengembangan karakter siswa di sekolah. Yang keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Lancar pokoknya membaca. Belum tentu. Nah, belum tentu ya. Jadi tidak ada tepat. Yang lancar membaca belum tentu tahu isinya bacaannya. Nah, inilah yang kita alami sekarang di media sosial. Banyak orang membaca status, kemudian membaca postingan yang langsung dimakan mentah-mentah tanpa dicerna terlebih dahulu. Jadi dianggapnya berita itu langsung sesuai dengan faktanya. Padahal kebanyakan sekarang informasi itu bagikan tidak tahu dasarnya. Kemudian yang berikutnya, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia saja. Kegiatan pembelajaran Harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak tepat. Nah, matematika seperti saya di SMP dulu baca atau tidak ya? Baca. Ya, baca. Nah, jadi tidak tepat. Pada dasarnya semua guru mapal itu tetap membaca. Karena semua ilmu pengetahuan ya seperti peribahasa bahasa Sunda, buku gudang ilmu, maca minaga kuncina. Nah, itu tidak. Kemudian yang keenam, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tidak perlu atau perlu? Perlu berarti yang ini tidak tepat ya, tidak tepat.
Asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala. Nah ini biasanya termasuk saya sendiri agak males gitu ngecek siswa kelas 5 perkembangannya sampai mana, kelas 6 disuruh baca padahal can mampu baca, disuruh apa belum mampu cuma sampai segini. Nah itu harus jadi dasar. Kurikulum Merdeka itu menuntut guru lebih kreatif. SDM guru itu harus lebih ditingkatkan. Tidak hanya kata merdeka itu bebas saja, tidak. Tapi harus benar-benar merdeka di sini harus sesuai dengan anak-anak atau peserta didik. Dia berdaulat dengan dirinya sendiri, dengan karakter yang dia miliki sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau di lamun sawah berarti kebanyakan pertanian ya pertanian. Jangan belajar mencari ikan di laut, tidak akan cocok atau tidak sesuai. Pertanyaan ke-7. Nah, berenang di cekal, di bendungan Leuwi Cekal. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Nah, tepat atau tidak tepat? Guru tidak perlu memodelkan, biarkan anak lebih aktif. Maksudnya sebagai fasilitator. Bisa jadi. Ya antap dia udah menuju ya. Jadi biarkan tidak tepat. Ada yang lain? Oke. Anu baca itu harus Pembimbingan anak. Coba kita lihat. Tidak tepat. Pemodelan itu, Bapak Ibu, pemodelan itu adalah memberikan contoh kepada anak. Jadi kurikulum mereka itu tidak serta-merta guru diam. Ya udah sini diajar mau orang makasih terus buku atau apapun kuis. Tapi guru tidak pernah memberikan contoh. Tetap guru harus memberikan contoh dulu. Jadi bertahap, nanti akan ada penjelasan setelah ini. Di sini ada tahapannya tuh, mulai dari diberi contoh, ada belajar bareng, dibiarkan sendiri, nanti akan mandiri. Nah ini model pelepasan tanggung jawab yang dilakukan oleh guru. Peran guru di sini pemodelan itu oleh guru saya contohkan, kamu lihat kepada siswa. Jadi guru mencontohkan, membaca, kalau numerasi mungkin kalau matematika menghitung. Kemudian instruksi bersama, guru memberikan instruksi tapi bareng-bareng. Kita lakukan bersama, berarti guru melakukan, siswa melakukan, jadi bareng-bareng. Kemudian praktik terbimbing atau kolaborasi, kamu lakukan, saya bimbing. Nah ini sudah lebih lagi levelnya. Jadi praktik terbimbing. Nah ini dituntut guru harus bisa membuat peta konsep tentang pembelajaran yang kolaboratif. Lumayan sih, lumayan harus punya ide-ide brilian. Kemudian praktik mandiri, yaitu kamu lakukan sendiri. Jadi awalnya diberi contoh, kemudian dilakukan bareng-bareng, kemudian kamu lakukan sendiri tapi dibimbing, yang akhirnya kamu lakukan sendiri atau mandiri. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Tepat? Jawabannya tepat. Nah, sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman atau membangun makna, mereka terlebih dahulu harus mampu belajar membaca. Ya kan? Belum belajar memahami tapi harus belajar membaca dulu. Sama seperti matematika, pokoknya angka aja dikenali 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sekarang kalau tanya anak angka 1 di mana, di bor itu mah bekas spidol. Lalu acungkan lagi spidol 1. Ini berapa 1? Angka 1-nya mana? Itu, ini spidol. Jadi angka-angka juga tidak ada bentuk konkretnya, hanya sebuah simbol. Jadi bersifat abstrak. Kalau matematika agak pusing di kepala karena tidak ada
bendanya hanya simbol. Ini satu. Kalau digabung dua, duanya mana? Tidak ada. Ini hanya representasi dari dua, bilangan dua untuk kalau numerasi ya. Kemudian, nah ini kalau untuk pemahaman perlu adanya belajar cara membaca. Nah, apakah literasi itu? Nah, kalau masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Literasi juga sering dirancukan dengan pengetahuan terkait berbagai konten pengetahuan lintas disiplin sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, yaitu penguasaan literasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini secara umum pandangan orang seperti ini. Nah, kalau yang sebelah kanan, sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks yang lain, dan dunia yang lebih luas. Jadi kalau tematik sebetulnya ada kaitannya. Kalau membaca sesuatu pasti ada kaitannya dengan hal yang lain. Seperti di otak kita kan, berpikiran A akan nyambung ke B, terus itu saling berhubungan, ada keterkaitan. Kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Kemudian guru perlu memiliki kompetensi literasi, dan yang terakhir guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen, dan lingkungan belajar yang kaya literasi. Nah, untuk kaya literasi di sekolah memang benar kata Ibu Kepala kemarin di ruangan kelas, di ruangan luar kelas itu harus banyak bacaan-bacaan yang bisa merangsang siswa untuk meningkatkan rasa ingin tahu atau keponya itu. Kalau banyak riset kan suka ingin baca. Nah, sih gitu, nah gitu. Bapak Ibu, mari kita sepakati definisi dari literasi. Literasi itu kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi ternyata literasi itu penggunaannya pada ujungnya atau goalnya itu untuk menyelesaikan masalah. Goalnya itu akhirnya sehingga kita dapat mengembangkan kapasitas individu kita sebagai warga masyarakat. Kalau lihat dari awal tadi, di awal bahwa literasi itu tentang membaca. Ada lagi yang melihat gambar, kalau kata Pak Salib tadi. Ada lagi yang melihat proses mungkin ya. Kalau sekarang pemahaman yang baru literasi itu, Bapak Ibu bagaimana? Pemahaman yang baru tentang literasi. Memahami, mengevaluasi, merefleksikan. Nah itu. Goalnya itu kita bisa membuat solusi. Seperti itu. Nah ini kesimpulannya. Literasi adalah bentuk orang untuk berpikir tentang berbagai teks dan kehidupannya sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Ini kesepakatan yang bisa kita sepakati. Kita percaya sepakat semua dari kementerian ya. Dari kementerian tidak mungkin tidak sepakat. Yang membuat juga menteri. Kemudian kita akhir yang ini lanjut kedua, tapi ada ice breaking terlebih dahulu. Nah ini aja. Nah pertanyaannya kita jawab bareng-bareng aja. Ya. Jika Anda diberi 3 buah pil oleh dokter dan diminta untuk meminumnya setiap setengah jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil tersebut? Tebak aja Bapak Ibu. Sejam setengah. Ada jawaban yang lain? Ayo. Nah, yang
diminum setiap setengah jam. Berapa waktu dan setengah jam? Jam. Itu tadi setengah jam. Ada yang berbeda? 3 buah. 3 buah. Setengah Setengah jam, habisnya berapa lama? Setengah jam, sejam Setengah setengah. setengah jam. Ada lagi? Jawabnya. Jawab yang lain? Tidak ada? Nah, kalau minum obat, diminum dulu atau nunggu setengah jam? Tunggu setengah jam. Nunggu setengah jam. Biasanya mau merawatkan. Awalnya diminum dulu atau nunggu dulu setengah jam? Diminum dulu, berarti minum setengah jam. Minum lagi setengah jam. Minum lagi, udah berapa kali? Udah berapa kali minum barusan? 3 kali. Berapa lama? Angkat jam setengah ya. Minum setengah jam. Minum lagi setengah jam. Minum kan? 3. Berapa lama? Saja. Sajam. Nah, coba lihat. Oh, nanti di akhir ya, nanti di akhir ada jawabannya. Bagilah 30 dengan setengah, kemudian tambahkan dengan 10, berapa hasilnya? 5. Ayo, 25. 25 saja. Bagilah 30 dengan setengah, kemudian tambahkan dengan 10. 25. Ada jawaban berbeda? Boleh berbeda. Nah, 25. Nanti tunggu dibagi setengah 15. 25. Nah, ini berkaitan dengan literasinya. Keberatan singkat. Dan ketiga, pertanyaan yang ketiga, jika Anda hanya mempunyai sebatang korek api dan masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap dan di situ ada selembar kertas koran, sebatang lilin, obor, lampu, minyak kayu bakar dan tungku perapian, yang manakah yang akan Anda nyalakan pertama kali? Korek api. Ada jawaban lain? Korek api karek diselenggarakan mana korek? Nah, sip. Nanti kita konfirmasi jawabannya. Jadi tahu mungkin ya. Pertanyaan berikutnya. Ambil 2 apel dari 5 apel yang ada. Berapa apel yang Anda punyai sekarang? 2. 2. 2, 3 atau 5? Hah? Ambil 2 apel dari 5 apel yang ada. Berapa apel yang Anda punya sekarang? 7. Tadi 2. Ini 7. Ada yang 2 tadinya. Mati lu. Bisi. Dalam setahun ada berapa bulan yang mempunyai umur 31 hari dan ada berapa bulan yang mempunyai umur 30 hari dan ada berapa bulan yang mempunyai umur 28 hari? Hari, 30 hari, 28 hari. Lumayan 12 kali ya, 12. Oke, bacanya lihat teksnya. Nah, lihat teksnya, lihat titiknya. 12. Berapa? Oh, berarti 1 hari, 1. Satu hari. Ada yang beda, boleh beda. 1 bulan. 1 bulan. Ibu Rohai masih menghitung. 1. Ya, ada 1, buahnya 1. 1. Oke, dikonfirmasi. Di kutub utara ada sebuah bangunan dengan cat merah pada keempat sisinya. Lampu penerangan dalam ruangan itu berwarna merah juga. Suatu ketika masuklah seekor beruang melalui jendela dari sisi depan bangunan. Apakah warna beruang itu tersebut? Coklat, merah, putih. Warna merahnya. Oh, Ari beruang teh warna kumaha di?
Tadi Pak saya udah jawab dikunci. Eta mah tuh Eta mah lain kurang. Eta mah kalah salju. Boneka salju kan. Nah, jawabannya adalah corona. Putih. Ada yang merah, ada yang putih, berarti dua jawaban. Satu lagi kalau tidak salah. Ada berapakah banyaknya angka 9 dalam hitungan 1 sampai dengan 100? Angka salapan. Sabar di angka 100 angka salapan. Ya. Biji. Satu jawabannya. Ada yang beda? Satu. Ada berapakah banyaknya angka 9? Satu. Lain jumlah angka 9 berarti. Bukan jumlah tapi banyaknya angka. Banyak cacah. Kalau dicacah itu, kalau sapuridi itu dipisah-pisah tuh. Biji sapuridi itu dicacah. hiji ya. Biji. Jadi dari angka 1 sampai dengan 100 angka selamat cuma ada satu. Jawabannya. Biji. Biji. Capnya hijinya. Biji. 20. 10. Saya beda kita. Biji 10 20. Banyak berarti jumlah. Nah, jadi jumlah Pak. Dicacah ya. 1 10 20 ya. Nah, jawabannya pertanyaan tadi. Nah, yang pertama itu tadi minum obatnya 1 jam. Makan obat makan nanti menjadi nuan setengah jam gimana? Makan 1 kali setengah jam, setengah jam. Tiluanana sekali. Sekali ke operasi. Oh, deh. Yang kedua 70. Lupa tadi soalnya yang kedua ya. Kita lihat yang kedua soalnya bagian 30 dengan setengah. Tadi 25 ayat ngajar sore deh. Isinya 70. Nah, ternyata di sini kemampuan numerasinya. Kalau yang namanya 30 dibagi setengah itu 30 bagi setengah tidak ada ini. 30 dibagi setengah itu sama saja dengan 30 dikali 2/1. Jadi kalau perkalian dengan pecahan itu dikalikan dengan kebalikannya. Ayat 30 domba dibagi setengah-setengah per domba. Jadi berapa bijiannya? Oh, perlombaan ya. Berapa? 60 kan? Jadi 30 kali setengah itu dibagi setengah itu hasilnya 60. Terus ditambah 10 kan jadi 7. Dia mah 30 dibagi setengah. Dibagi 15-nya 30 bagi 2. Ditambah 10 dibagi asal. Jadi yang dibagi 30. jadi 15 itu 30 bagi 2. Jadi 70. Yang ketiga korek api, benar ya, korek api. Kemudian 2 dari apa 2 yang tadi? 6 bulan 28 bulan. Betul. Tuh, ya tadi aja soalnya beropat. Ambil 2 apel. Oh, ambil 2 apel dari 5 apel yang ada berapa apa yang ada pun sekarang? Ya 2. Ada beda 2. Kiranya ketua gitu. Punya 2 batur di aku. Jadi 7. Halus ya. Terus yang kelima 12. Nah, ini bulan yang punya usia 28 hari dari Januari sampai Desember itu 12 bulan. Januari selapana ya. Bukan. Yang usianya 28 hari kan Januari juga 28 hari bahkan lebih. Jadi 12 bulan. Jadi semua bulan akhirnya. Kayaknya tadi bacanya harus sampai titik, baca lagi titik gitu. Terus nah berwarna putih dan berwarna ketuban dan berwarna lain putih. Meskipun ada lampu merah di dalam ruangan tetap Sebenarnya asum pada pura jadi merah. warna kulit beruang kutub itu berwarna putih. Nah, gitu. Terus ini yang angka 9. Oh, 20. Oh, biasa.
Udah dia. Nah, kalau kalau untuk yang 20 tadi itu angka 9 1 sampai dengan 100 itu 20 tadi benar Bu Yuli. 20 kan dari 1 sampai 10 9-nya 1. Dari 10 sampai 20 ada 19 kan ada angka 9. 2 dihitung terus sampai 99 jumlahnya 20. Bisa dipahami. 1 nah itu 9 19 29, 39, 49, 59, 69, 79, 69, 79, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ini sopan mas? Kan salapannya salapannya ya? Jadi 20. Jadi angka salapannya ada 20. Ini berkaitan dengan, tapi ada kaitannya, kita belum belajar numerasi. Ini soalnya menurut saya soal numerasi, pemahaman tentang bilangan. Ice breaking tapi Masih CPNS yang CPNS bisa seperti ini soalnya. Jangan pesimis direk. Salah 2 kembali lagi jadi salah 3. Nah, ini salapan. Nah, kita lanjut satu lagi. Pentingnya kompetensi literasi bagi guru, kemudian apa cakupannya, bagaimana meningkatkannya di sini di materi yang kedua. Nah, kenapa penting? Dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Coba bayangkan kalau kita tidak mau beli HP, tapi jadi guru. Kalau ada surat-surat berupa PDF, mau tahu dari mana? Jadi harus menguasai teknologi dan harus bisa beradaptasi. Jangan ketinggalan sama anak-anak. Jadi kalau dulu biasanya pakai HP yang tanpa data, cuma bisa telepon. Kalau sekarang harus bisa. Ya. Bahkan sekarang yang namanya internet itu sebagai alat konfirmasi ilmu pengetahuan. Itu yang saya alami. Apa sih dinamis, cari di Google. Kemudian apa sih beradaptasi, cari di Google. Jadi sebagai tempat curhat. Revolusi Industri 4.2 menuntut peserta didik untuk memiliki capaian literasi dan numerasi. Kalau anak-anak gaptek, kalau dulu itu buta huruf, tidak bisa baca, kemudian ada buta komputer. Kalau sekarang gaptek itu gagap teknologi, tidak bisa menggunakan alat-alat teknologi yang sekarang, maka akses informasi akan tertinggal terlambat. Tuh, di sini ada teknologi kecerdasan buatan menjadi piranti dalam beberapa bidang kehidupan termasuk pendidikan. Bahkan Pertanyaan nih Pak, ya, kalau di Jepang itu panen, didasi, dijas, naik kendaraan ya, langsung dialat ke mesin, gak nyentuh lumpur sama sekali. Itu Jepang. Kegiatan literasi di sekolah perlu lebih berdampak kepada kecakapan literasi peserta didik. Nah, ini memang kita harus bisa memberikan contoh, itu yang agak sulit. Gimana anak mau gemar baca, lihat gurunya malas gitu. Yang tadi pemodelan, harus ada pemodelan memang. Yang pertama harus ada pemodelan. Jadi akan menciptakan lingkungan yang gemar baca bagi anak. Mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Nah, guru menjadi model. Tuh, di sini juga menjadi teladan. Ini. Kemudian guru perlu mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis dan melakukan riset tindakan kelas. Di kelas kan tidak semua sama tuh anak-anak. Ada yang langsung nurut, ada yang tidak nurut tapi otaknya berkembang. Cerdas, ada itu. Ada. Dan biasanya anak laki-laki. Nah, menurut riset katanya anak laki-laki itu akan melesat pada usia bukan mau kuliah atau SMA di akhir-akhir, itu akan mengalahkan wanita yang rajin. Makanya laki-laki itu karena lebih mementingkan logika daripada perasaan, jadi ini lebih jalan.
Kalau anak-anak labil, dia mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi Beda dengan perempuan ya Pak. nah, perempuan perasaan terus gitu. Kalau perempuan itu lebih menikmati kesedihan. Jadi dinikmati kesedihan. Jadi kalau ada yang dinikmati kalau perempuan, kalau laki-laki tidak, dia bangkit mencari suasana baru. Itu laki-laki itu ada yang ngarit, ngusep kan gitu. Ini landasan hukumnya. Siapa yang dapat mendapatkan manfaat dari kerangka kompetensi deteksi guru? Jelas kepala sekolah, pengawas, guru, kemudian platform pembelajaran, kemudian komunitas belajar guru dan dapat berkolaborasi merancang pengembangan kapasitas. Apakah aspek pada kompetensi deteksi guru? Aspeknya ini. Nah ini seperti aspek pada pendidikan profesi guru ada 4. Yang baik. Ada pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Pedagogi cara mengajar, kepribadian berarti berkaitan dengan sikap kita, humble, jujur, apalagi hal positif yang ada dalam diri kita. Kemudian kompetensi sosial ini mampu berkolaborasi dan berkomunikasi. Ya. Jadi saya ingat anak yang pintar di kelas itu belum tentu mampu nanti di lingkungan masyarakat mampu berkolaborasi. Bahkan anak yang pintar biasanya kadang-kadang introvert juga, tidak mau terbuka terhadap orang lain. Tapi kalau anak yang bandel, dia kan suka gaul-gaul tuh. Di lapangan nanti biasanya lebih sukses dalam dunia pekerjaan karena banyaknya relasi tadi. Kalau mau bisnis banyak kenalan gitu. Tapi kalau orang pintar diam sendiri, mau bisnis cicing tidak banyak kenalan. Kemudian kompetensi profesional ini berkaitan dengan materi pembelajaran. Kalau saya guru matematika harus bisa matematika. Kalau guru SD harus semua mata pelajaran. Guru SD itu luar biasa, semua mapel. Kompetensi literasi guru merujuk kepada konsep literasi yang tepat. Nah ini aspeknya ada 3, ada lingkungan belajar yang kaya literasi, berarti di sekolah harus banyak tulisan. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Kemudian budaya literasi guru. Jadi ada 3, lingkungannya harus kaya literasi, budaya gurunya juga harus gemar membaca, dan yang terakhir pembelajaran dan asesmen. Jadi di kelas jadi tadi harus berkala si anak sampai mana bisa baca dan memahami bacaan. Kompetensi guru terkait budaya literasi. Nah, guru diharapkan mampu menjadi teladan. Nah, di sini juga teladan membaca melalui kebiasaan membaca dan menulis serta melakukan refleksi. Di kita juga ada contoh Pak Iwan Subeki, luar biasa. Semua lini dia masuk, jadi KPPD, jadi pramuka, di apapun dia masuk, luar biasa. Kalau otak saya kepikiran, dia juga nulis buku, dia jadi narasumber, jadi apapun pokoknya dia olahraganya mau bola, mau taekwondo, mau apapun, sampai pantomim seninya. Ini orang luar biasa menurut saya, luar biasa. Kaotakan, kawakuan. Kalau saya pribadi di sekolah saya kira udah aduh. Kemudian kompetensi profesional guru terkait literasi harus mampu memahami ini. Ada CP, TP, ATP, modu ajar dan seterusnya. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru? Metode belajar mandiri, bisa berjejaring dengan belajar secara kolaboratif seperti kita sekarang. Kemudian aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Nah, ini yang jarang kita sentuh. Aplikasi PMM. Aplikasi PMM ini adalah salah satu yang bisa menunjang kompetensi literasi dan numerasi. Kan ada modul, ada video, ada post-test, pretest, dan aksi nyata. Nah ini sebetulnya komponennya. Terima kasih. Pemaparan hari ini alhamdulillah
selesai. Mungkin dalam penyampaian agak berlibat kesana kemari, tapi mudah-mudahan hal sekecil apapun bisa bermanfaat dan yang paling penting bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.